Dan kita berdoa terlebih dahulu dengan baca Bismillah bersama-sama ya. Belajar tentang hamdalah hari ini yang di keempat ya, ada sholat dan berzikir. Dan kemarin minggu kemarin belajar tentang apa? Oke, pintar banget. Jadi kita melanjutkan pada pertemuan kali ini itu ada sholat dan berzikir. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita agar teman-teman semuanya, siswa-siswi semuanya itu dapat mengidentifikasi ada wajib yang harus diperhatikan sebelum, selama dan juga setelah sholat benar-benar. Terus juga pentingnya menjaga adab, terus bisa membedakan antara perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dalam adab sholat dan berzikir. Dan selebihnya ada di depannya itu ya, ada di saya. Oke, sebelum Ibu jelasin tentang materi adab berzikir dan sholat, di sini Ibu menampilkan di sini ada materi buku paket yang bisa dilihat ya. Ya. Di PowerPoint Ibu mau menjelaskan tentang di PowerPoint-nya nih. Nah, sekarang untuk anak-anak semuanya itu buku sama pulpennya dikeluarin. Ditulis ya yang penting ya. Ya. Dari keluar ujian. Nah, di sini ada sholat dan berzikir. Nah, sebelum kita masuk ke ada sholat dan berzikir, apa itu sholat? Berdoa, ya betul. Terus sholat itu rukun Islamnya berapa? Terus berzikir tadi apa? Ada yang tahu? Ya, cara berkomunikasikan dengan Allah. Ya. Oke. Terus kan kita kan kalau orang tua kalau guru itu kan kita harus mempunyai adab. Masa kita mau beribadah tidak beradab gitu. Jadi ini penting banget materi pada hari ini karena gimana kita adab kita ketika beribadah. Yang pertama adab sholat yaitu niat dan juga persiapannya mana. Yang pertama niatnya apa? Niatnya kita harus ikhlas. Terus juga harus mempunyai wudhu yang sempurna. Tadi jangan cepet-cepet. Ya itu kan sedikit ya harus sempurna. Terus pakaiannya harus bersih, rapi, wangi, tempatnya juga harus suci, tidak boleh ada najis. Ya. Terus harus menghadap kiblat. Itu. Jadi kalau memenuhi ini kita bisa dikatakan mempunyai adab dalam sholat. Terus ini ada adab sholat yaitu harus khusyuk ya. Harus khusyuk. Jadi kalau sholat itu nggak boleh cepet banget kayak sholat naik injil, nggak boleh. Iya. Nggak boleh gitu, tapi harus khusyuk, harus tumanina. Yaitu itu hadirkan hati dan juga pahami makna yang kita baca gitu. Terus tumanina yaitu gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Terus fokusnya juga memiliki fokus yang penuh. Fokusnya kita fokus beribadah, jangan memikirkan hal-hal lain, apalagi urusan duniawi, menjauhkan duniawi, harus menghilangkan sesaat ketika kita sholat. Oke, terus ada sholat setelah salam. Setelah
Iya, Mas Adnan. Ya, istighfar 3 kali, terus baca doa setelah sholat. Jangan langsung pergi ya. Ya, karena ada salah ketika sholat itu harus berzikir dan itu harus istiqomah. Nah, ada berzikir itu harus ikhlas. Jangan aku mau berzikir tapi ada maksud lain karena kita pengen apa enggak, tapi kita harus ikhlas. Nah, zikir itu semata-mata untuk Allah dan hindarinya itu dan sunnah. Terus ada istiqomah, yaitu rutin dan konsisten berzikir. Jadi ketika ketika sholat asar berzikir tapi ternyata maghribnya nggak berzikir gitu, kita harus dalam satu waktu itu harus istiqomah berzikir. Oke. Terus ada berzikir, ini ada memahami makna, kita harus memahami makna dari zikir-zikir yang kita lakukan. Terus ada ucapan zikir, harus mengetahui manfaat tasbih, takbir dan juga takbir dalam berzikir. Terus hadirkan hati, berarti ketika kita berzikir itu jangan tapi itu jangan cepat. Yang penting kita harus masukkan ke dalam hati. Oke. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan cepat. Itu. Terus ada berzikir, harus menggunakan suaranya yang apa? Dan juga rendah, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua juga boleh tinggi kan? Apalagi berkomunikasi dengan saudara atau Allah gitu. Nah, kesimpulannya ketika kita melaksanakan tadi aktif yang ada sholat yang kita berada, zikir yang kita berada, maka kualitas ibadah kita itu akan meningkat. Jadi akan lebih terasa jika kita sholat dan zikir itu dengan adab, gitu ya. Harus pentingnya konsistensi, jadi harus istiqomah. Oke. Terus selanjutnya ada video. Nih, disimak semuanya ya. Ya, Bu. Simak. Nih. Ini ada anak kecil sholat tapi sambil ngomong. Nih, kasih tahu sama ustadznya. Nih, nggak boleh sambil ngomong sholat ya. Terus sambil garuk-garuk nggak boleh nih, oke? Ini ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan enggak? Aku, ya silakan bagi kesimpulan dari video itu mengajarkan kita pentingnya untuk menjaga adab dalam sholat dan berzikir. Seperti melaksanakan sholat tepat waktu, khusyuk dalam keadaan suci serta berzikir dengan Allah yang benar. Di sini juga ada tulisan sama kata ya, iya. Dan seperti itu bisa dibiasakan sejak kecil atau sejak dini ya, agar menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuh. Oke, jadi kebutuhannya untuk balai. Nah, selanjutnya ibu mau bagi kelompok ya. Kelompok satunya dari balai, kelompok duanya Mas Rizkur, kelompok tiganya Mbak Cahya. Oke, nih ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Bu, ini siapa, Bu? Gimana? Ada yang mau cerita? Ada yang mau ini Ini ya, oke. Oke, siap. Terus, gimana? Oke, itu ya, Mas Rizkur. Mana bacanya? Ya, betul banget. Oke, kita lanjut diskusi ya. Silakan Bapak Eki. Dari nomor 1. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sholat dan zikir? Kalau sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila tidak mengerjakan
sholat. Kemudian berzikir itu apa? Zikir itu dalam agama Islam berarti mengingat Allah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sama dulu Bu, terima kasih. Bagaimana contoh yang baik, yaitu khusyuk merupakan adat yang penting dalam sholat zikir. Hati yang ikhlas, menjaga waktu daripada prosesnya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari jenis yang ada, menyingkirkan gambar busana yang mengganggu kemudusan sholat dan memakai pakaian yang kita terbaik. Menurut kita apa saja adat zikir yang bisa diterapkan? Yang pertama ada ikhlas, yang kedua mendengarkan suara, berzikir dengan dan diri, mencoba memahami makna, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, pewangian pakaian dan tempat, memilih tempat yang agak suci. Oke, bagus banget. Nah, nih ada sedikit kuis dari Ibu. Nanti langsung dijawab ya. Iya Bu. Tentang ada sholat dan zikir yang Coba pertama. saya mau Bu. Hey, Intan, siapa yang bisa jawab? Apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Oke, B, betul. Selanjutnya, salah satu adat dalam zikir adalah adat saat sholat adalah teman-teman, kapan waktu terbaik untuk berzikir? Betul semua ya, iya. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin ya tentang materinya, udah juga ada soal-soalnya. Hari ini sebelum Ibu tutup harus refleksi terlebih dahulu apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Sholat gak boleh sampai guyon. Oke, Berzikir itu harus dengan hati yang ikhlas. pinter. Sholat harus khusyuk. Oke, satu lagi. Apa? Ada yang bisa? Berzikir harus dengan teman. Iya. Teman-teman. Ya, berzikir dengan teman juga. Oke ya. Itu dari Ibu. Nah, pesan Ibu dan ada satu PR ya untuk minggu depan ya. Ya. Halaman 120 harus dikumpulkan. Berarti kalau PR pakai jalan di rumah jangan ngerjainnya sebelum masuk kok. Ya. Oke, siap. Ya, di halaman 120 tadi sampai berapa? Ya, oke. Nah, Ibu juga berpesan buat anak-anak semuanya tadi sholat itu kan rukun kisahnya kedua sebagai tiang agama. Jadi ketika kita bolong-bolong sholatnya, maka kita juga akan merobohkan agama. Jadi kita akan mudah dalam memasuki pergaulan-pergaulan bebas dan larangan-larangan Allah lainnya itu. Jadi kita harus menegakkan sholat, terus juga tadi kita harus memiliki adat dalam berzikir dan lain-lain itu ya. Ya. Ibu pesan itu tetap semangat juga buat semuanya dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup juga kita berdoa bersama-sama ya, membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.